Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Pada pagi menyapa pada saat ini, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari GKJ Purworejo, mendampingi Ibu Bapak dan saudara-saudara. Kita akan angkat satu tema, dinamika iman dan tantangan kehidupan orang percaya. Dinamika iman dan tantangan kehidupan orang percaya. Saya akan mau ajak Ibu Bapak dan Saudara untuk melihat pergumulan 3 anak muda. Mereka muda tapi memiliki kesulitan dan tantangan iman yang berat. Nyawa taruhannya. Mari kita membaca di kitab Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 20, kemudian pada ayat 24, 25 dan 28. Tentu kita tidak akan membaca semua, tapi ada beberapa yang saya akan kutip. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Suatu saat Raja Babel, Nebukadnezar, berkata kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego, "Apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Sekarang, jika kamu bersedia, demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, redam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi, jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkanlah supaya perapian dibuat 7 kali lipat lebih panas dari biasanya. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkan untuk mengikat Sadrah, Mesah, dan Abednego dan mencampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja," kata raja. "Tapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Maka berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Tetapi melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang terkasih, bacaan yang cukup panjang ini memberi catatan penting. Beriman itu penuh resiko. Kadang-kadang seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego yang dipaksa menyembah patung, dipaksa menyembah dewa, dia tidak mau. Dan diancam, dia tetap
Enggak mau. Dan dilemparkan dalam api menyala. Dia mengatakan, Tuanku, kalau Tuhan akan menolong aku, ya pasti ditolong. Tapi kalau Tuhan tidak menolong, ya aku tetap tidak akan menyembah patung Tuanku. Satu sikap yang luar biasa. 3 anak muda yang setia kepada Allah. Meskipun memiliki resiko. Saudaraku yang terkasih, saat ini kita punya banyak resiko sebetulnya. Di masa prapaskah ini, kita bisa melihat tantangan kita macam-macam kan? Bukan sekedar ada tantangan harga-harga yang naik, bukan sekedar ada jenis barang tertentu yang hilang, bukan sekedar ada ancaman sakit penyakit, tapi lebih dari itu ada kelompok-kelompok yang memang tidak suka dengan iman Kristen. Pertanyaannya, apakah kita akan setia seperti Sadrak, Mesah, dan Abednego? Apakah kesulitan dan tantangan ini akan menghancurkan harapan kita akan penyertaan Tuhan? Apakah kita akan mengkhianati iman kita? Saudara, saya tidak menyarankan apapun. Tapi menurut bacaan kita hari ini, siapa yang setia ditolong Tuhan. Siapa yang setia diberkati Tuhan. Dan siapa yang setia tidak akan pernah dibiarkan Tuhan. Saya menghadapi pergumulan, kesulitan, tantangan, rintangan, macam-macam. Termasuk sakit penyakit. Saya belajar untuk memilih setia. Memang ada kadang kecemasan dan kepedihan. Tapi saya tidak akan membiarkan untuk saya ditarik lalu mengkhianati Tuhan. Tidak. Sebagai hambanya saya mengajak, mari saudara, di masa prapaskah ini, kita kuatkan iman kita seperti Sadrak, Mesah, Abednego. Tetap di dalam penyertaan Tuhan. Tetap meyakini bahwa Allah itu setia. Saya yakin, kalau itu yang kita kerjakan, maka kita akan diberkati Tuhan. Saudara yang muda, yang tua, laki, perempuan, siapapun Anda, saya ajak, mari kita bersama-sama saling berdoa, saling menguatkan. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama memohon dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih dan setia, yang kami sadari kehadirannya, kami rayakan di dalam diri Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kami bersyukur dengan perenungan hari ini, Sadrak, Mesah, Abednego masih muda tapi punya iman yang kuat. Sadrak, Mesah, dan Abednego menghadapi kesulitan dan tantangan bahkan ancaman yang berat, tapi mereka tetap setia. Sadrak, Mesah, Abednego mengalami pertolongan Tuhan dan Tuhan memberkati. Semoga kami semua juga dikuatkan dan diberkati untuk memiliki keyakinan yang kokoh dan percaya akan kasih dan kesetiaan Tuhan. Kami mohon, yang sedang menghadapi pergumulan berat, yang sakit, yang sedang bermasalah dengan relasi, yang sedang studi, yang sedang didera sakit penyakit, di dalam Tuhan, kami mohon Tuhan menguatkan dan menolong. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami panjatkan kepadamu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.